Kalau terkait dengan target, sebetulnya target makro kita adalah investasi dan pertumbuhan ekonomi tentu saja. Untuk tahun 2021 target kita sebetulnya mengarah pada kondisi yang terjadi sebelumnya dulu. Sebelum pandemi seperti apa kira-kira pertumbuhan ekonomi misalnya sekitar 5%, ya kan kita capai seperti itu. Tapi ke depan kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi jauh lebih tinggi lagi. Mungkin kalau harapannya seperti zaman-zaman awal dulu bisa double digit. Untuk mencapai hal tersebut tentu saja kita tidak hanya berpegang pada kuantitas karena di Batam ini Pak wilayah dan fasilitas juga nanti terbatas. Tadi saya setuju dengan disampaikan tadi bahwa kita harus mengacu pada atau menuju pada produksi yang high tech. Dengan high tech itu harapannya kan dengan input yang kecil tapi hasilnya menjadi besar. Itu hanya itu yang mungkin dilakukan agar pertumbuhan ekonomi ke depan bisa mencapai A tinggi atau bahkan double digit. Nah, kemudian hal-hal yang kami misalkan bahwa selain teknologi yang tinggi juga harus kita menggenjot namanya pemrosesan perizinan dan biaya yang makin efisien. Perizinan semakin cepat, semakin mudah, semakin murah, tidak ada lagi hal yang kemudian mempersulit transaksi ekonomi baik ekspor maupun impor memproduksi dalam negeri atau manufaktur. Nah, itu di perizinan kami akan mempercepat dulu. Semua kan terkait dengan OSS tentu saja sudah online, tentu saja dengan online yang bagus, IT yang bagus, insya Allah semua perizinan cepat, murah, efisien. Nah, itu kemudian digabung dengan kondisi teknologi yang makin canggih, harapannya ke depan pertumbuhan ekonomi bisa double digit. Selain itu juga target antaranya kan investasi. Untuk tahun 2021 ini investasi kami sekitar targetnya sekitar 25 triliun. Ada info juga bahwa Pak Menko Perekonomian akan meningkatkan target itu menjadi sekitar 35 triliun. Ini target investasi yang sangat optimis. Tapi tentu saja kami juga optimis untuk mencapai itu dengan berbagai langkah. Langkah-langkah yang kami sampaikan tadi sudah kami singgung, yaitu antara lain dengan kemudahan perizinan, terus kemudian pembangunan infrastruktur yang signifikan, baik dari segi jalan, pelabuhan, bandara, kemudian infrastruktur air juga, karena di Batam ini kan air atau pengolahan air minum itu menjadi satu yang sangat krusial karena sumbernya hanya dari waduk. Makanya kemudian air dari waduk itu kami harus bangun infrastrukturnya supaya tetap bisa memenuhi permintaan. Misalnya saja kalau sampai air bagi industri terganggu, tentu saja itu akan mengganggu target pencapaian kami. Kemudian hal yang lain tentu saja adalah koordinasi yang lebih intens dengan stakeholder pemerintah yang lain dan juga komunikasi yang makin baik dengan investor dan baik investor dalam negeri maupun luar negeri. Dengan hal tersebut harapannya bahwa yang kami lakukan bisa memenuhi harapan dan permintaan dari para investor, sehingga dengan demikian investasi nanti terhasil dengan kuantitas yang meningkat dan dengan kualitas yang meningkat juga, serta dalam waktu yang makin tidak lama, jadi cepat realisir, cepat menghasilkan, sehingga secara ekonomi makro hasilnya juga akan cepat bisa dinikmati, baik dari segi multiplier efeknya terhadap tenaga kerja maupun terhadap pertumbuhan atau kenaikan atau perbaikan ekonomi masyarakat dan negara gitu. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.